minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadratul alamin amin. Para kiai, para ustaz yang saya muliakan, para sepuh yang saya muliakan, Ketua Amir Masjid Al-Jihad beserta staf jajaran yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah, adik-adik, anak-anak semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun supaya nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini lebih digelontorkan lagi. Dengan sebab syukur itulah maka kita menjemput lebih deras rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul, sekaligus kelak kita akan mendapatkan syafaat ulama dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan hal yang simpel. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali membagi derajatnya orang puasa itu dalam 3 derajat. Nah, kira-kira kita nanti ada di derajat yang keberapa? Beliau yang Ghazali mudah-mudahan kita ada di situ, tapi memang prosesnya perlu kita berjuang. Apa yang pertama? Syiyamul awwal wa tsani syiyamul khawas wa tsalitsah syiyamul khawas. Puasa yang pertama itu puasanya hamba-hamba yang biasa, yang awam, yang artinya dia secara fisik berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri bagi yang berkeluarga. Mulai dari fajar suntik sampai Jumatul Lail, sampai terbenamnya matahari, artinya sampai malam kita. Tetapi di luar itu kegiatan-kegiatan yang meluluhlantakkan nilai pahala puasanya ini hancur karena tidak mampu menjaga 5 hal yang kata baginda Rasul itu menjadi ujian. Dasar orang berpuasa ini belum ditinggalkan puasanya ilal ju'wal alqas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka jika panjenengan puasa dari mulai fajar sotik sampai maghrib kemudian belum mampu meninggalkan yang 5 ini, kita dianggap puasanya masih awal, masih proses pembelajaran tingkat dasar. Apa yang perlu kita tinggalkan dan perlu kita lepaskan? Khamsatul asya' wa khamis wal 5 hari ini akan mengatakan puasa hamba. Jika ini diterjang, ayo pertama tinggalkan berbohong, baik berbohong kepada dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tetangga kiri kanannya, temannya, dimanapun, sebagai apapun jangan kamu berbohong, karena dengan berbohong itu menyebabkan kamu tidak mendapatkan yang namanya kebaikan. Contoh yang suka antara panjenengan, antara suami istri yang sering berbohong itu siapa? Panjenengan atau istri? Suami. Contohnya begini, jangan ditanya sama istri, kosong-kosong, Pak punya uang, padahal kami punya, betul dijalui man, ganwe. Akan nggak kadang-kadang gitu dalam rangka takut terus mau dikei kok takut mana? Jadi Surabaya. Ada sebenarnya dalam sudut punya, kamu butuh tahu apa sih? Umpamanya sampai punya cuma 500 hari, terus butuhnya istri sampai 1 juta. Sampai bilang bu ada tapi tidak sesuai dengan yang sampai minta. Berkenankah? Itu jangan bangun. Itu kalau kata istrinya bohong. Suatu ketika itu ibu ditanya, bu masih punya uang?
Kira-kira Bu jawabnya gimana? Kalau tanya bapak-bapak, Bu masih punya uang? Habis. Padahal masih punya uang. Nah begini loh, yang kita harus belajar dari dalam diri yang paling mendasar. Grassroots akar rumput itu dari sana. Permasalahan itu kadang-kadang sepele. Jangan melakukan kebohongan baru itu dengan istri, dengan orang terdekat kita. Kalau dengan orang terdekat saja bohong, apalagi dengan negara, apalagi dengan lembaga, apalagi dengan amanah-amanah yang lain. Oh, kata tahu ini kata terlalu sudah 10 menit. Oh, pun al-ghibah. Masihkah sisa puasa ini orang yang masih suka ghibah? Kenapa ghibah itu? Memperbincangkan aib orang lain walaupun orang itu salah, tapi kalau pengennya kita jangan diribut. Datangi dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Bima rahmat ini Allah saja punya rahmat kasih sayang. Masa kita itu kemudian menghujat, hujatan itu tidak malah menghentikan ghibah tidak malah menghentikan, tapi malah menjambak menambah permusuhan. Jangan lakukan ghibah. Jika saat puasa diam, jangan ghibah. Namimah yang ketika kata Rasul akan menghancurkan pahala puasa. Dia puasa tapi tidak dapat kita lihat jual harus mengadu domba, memprovokasi. Teman ini baik, antar teman baik. Gara-gara kita dia menjadi rendah karena diprovokasi oleh kita. Alhamdulillah baik. Tetangga dengan tetangga itu baik, gara-gara kita memprovokasi. Kemudian tetangga itu menjadi saling curiga, saling tidak percaya satu sama lain. Itu juga jangan lakukan. Al-yamin khamus, orang yang puasa jangan membuat sumpah palsu. Ditanya, jangan tahu nggak tadi itu di sini ada orang yang mengambil. Bu, saya tadi ketinggalan dompet, ada uangnya. Jangan tahu nggak uangnya saya kok tinggal tadi itu 10 jumlahnya lembaran merah kok tinggal 5. Itu tahu nggak itu tadi ada yang ambil anak-anak atau siapa? Kira-kira jawaban ibu kalau dia orang jujur bilang tahu ya nggak tahu, bilang tahu ya tahu. Tapi kalau nggak jujur nggak tahu. Maksud saya masalah itu ditanya. Biasanya ngegas di luar, padahal tahu. Padahal contohnya ini ya sudah ibu tahu nggak dituduh sampai ngambil kan kayak gitu. Tapi ini proses. Bilang aja kalau belum tahu ya tahu pak, tapi tadi anak saya nggak tahu apa ngambil, nggak coba dicek aja. Nah, nanti kalau dia kita konfirmasi. Kira-kira begitu itu langsung ditampilkan di kode apa dikonfirmasi. Nah untuk apa sih kamu ambil uang apa atau ayah nggak permisi. Kira-kira jadi kan kamu siapa menanyakan sebabnya kenapa kita sampai ngambil tanpa izin. Jujur sampai kalau ada anak sampai ngambil uang sampai tanpa izin, itu langsung dimatikan, dikonfirmasi dulu. Penting konfirmasi dia jadi itu kepepet atau sampai 5 bakhil. Ini nggak cukup atau tidak ya. Waktu model anak itu sehingga seakan-akan ini nggak ambil dengan cara begini, aku nggak mau kecipratan. Aku nggak bapak-bapak itu yang menunjuk hukum, ini nggak cukup jadi biara. Aku yang nggak bagian mana. Gitu bagi karena di operasi coba lu apa kamu nggak dulu beda. Nah untuk bilangin, ayah dulu, anda telah bisa bagi yang muda puasa sudah, tapi pandangannya belum tertunduk, masih melanglang-langgang kemana-mana, masih diperturutkan apa maksudnya melalui matanya. Kadang-kadang kata Rasul tidak langsung pasung sambung gawa pasang. Jika kamu tidak puasakan pula. Jangan suka mendengar dosen. Puasakan pula kalau hatimu, jangan kamu punya hasut. Hasut itu loh. Iri, beri dan suksesnya orang lain. Jangan. Kemudian lisan juga, jaga lisan, jangan isu. Aja isuan. Ini penting. Apa kata ini yang pertama? Itu kalau ingin meningkat secara tidak khawas, puasa akan meningkat menjadi puasa yang khawas, yang punya ilmu, ngerti syarat rukunnya, ngerti syarat sahnya, ngerti batalnya puasa, ngerti kesunahan puasa, dan di sana dengan sendirinya puasa
semakin tidak merasa berat karena kita merasa kita yang butuh. Asyam junnatun kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari. Puasa itu perisai. Dari mana kan jadi perisai kalau puasa itu kemudian masih melakukan hal yang dilarang? Kan berarti sia-sia. Berarti dia berhasil apa yang dilakukan tadi karena tidak menghasilkan perisai, tidak menghasilkan amin, tidak menghasilkan pagar hebat untuk membentengi hawa nafsunya. Yang terakhir kata Imam Ghazali, khawasul puasanya orang-orang yang spesial dari kelompok Nabi, Rasul, Aulia, Salihin. Orang ini lahir batin puasa, gak mikir urusan dunia, das kosong, gak pernah buku ya dipikir. Nah kan, kadang-kadang kita ini kan bingung berpuasa. Kadang-kadang itu jam apa untuk buka ya waktu. Oh, anak es gan, anak kacang hijau, anak es campur. Menurut pikiran sama, itu tak dijadikan sendiri. Menurut itu, puasa itu puasa nggak masuk di sana. Puasa pikir panganan. Walaupun itu hal jadi pikir, engkau riwayat buka itu baik kata Rasulullah dengan mau dengan air yang suci atau ditemani atau dengan kurma apa yang ada itu ya sudah. Nggak pernah terus nyepak-nyepaki. Paham nggak saya nyepak-nyepaki? Disiap di jam ini tulis foto dan bahkan reguler sampai buku itu begini 3 menit menjelang kurang itu sampai sudah hawa nafsu. Jadi apa yang ada itu yang untuk membatalkan puasa supaya kita terbiasa melatih diri agar puasa kita ini benar-benar lain menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Jiwa yang bertakwa itu tidak satu, dia akan sabar dalam ketaatannya, golwayai walaupun itu halal, ya tetap golwayai diambil makanan, minuman, bahkan apapun golwayai halal, tapi waktunya masih berpuasa tetap. Kemudian dia akan sabar di dalam meninggalkan maksiat. Iki gak boleh, banyak puasa ya gak boleh. Menit di luar puasa dilatih, kemudian dibawa sampai 11 berikut bulan ini, maka orang ini berhasil. Yang ketiga, dia mampu sabar menerima takdir kehidupannya walaupun sudah berusaha, sudah dapat kok saya ini itu diterima kalau kemudian nyala terus ya terus aku adil aku sholat, aku poso, aku usaha, aku lunga panjat soro orang ngomong sebelah itu gak tahu poso, gak tahu ibadah muridnya kaya mulia hatinya gak tahu kita. Bisa jadi hatinya itu merangkas, bisa jadi hatinya itu kecil. Kita jangan melihat sisi dalam hal fisik semata. Wakil hati lah yang buat orang tenang. Kalau itu yang dipanggil dia dan nafsul mutmainnah. Kalau kita dipanggil pada jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam 24 Ramadan tahun ini 1440. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf atas segala